Halo, jumpa lagi di channel Five One Chemistry. Di video kali ini, saya bahas soal-soal asesmen tengah semester, materi struktur atom, sistem periodik, ikatan kimia, dan bentuk molekul, materi kimia kelas 11A, 11 semester 1, kurikulum merdeka. Ada 5 soal esai yang mau saya bahas ya. Kalau PG-nya ada di video sebelumnya. Jadi ini lanjutannya ya. 5 soal esai dan langsung aja saya mulai. Nomor 1, dalam tabel periodik unsur, letak unsur X dan Y digambarkan sebagai berikut. Y, X ya. Tentukan nomor atom unsur X dan Y dalam tabel periodik tersebut beserta harga keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya. Oke, jadi X dulu ya, diminta ya. X sebenarnya tinggal hitung aja ya, dari kiri ke kanan. Sini kan 2, terus hitung lagi, ini jadi 10, hitung lagi, ini jadi 18, maka ini 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. X nomor atom 25, Y 2, atas kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. X dan Y-nya 25 dan 8. Lalu konfigurasinya ya, kita buat karena untuk menentukan bilangan kuantum kita butuh data konfigurasi elektronnya. X dulu 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ini 20, 3d 5. Jadi elektron terakhirnya ada di 3d5 ini. Oke, kita bongkarlah 3d5 ini. Yang pertama kuantumnya adalah kuantum utama ya, atau kulit. Kulit paling gampang, lihat aja nih, 3. Yang kedua azimutnya L. Ini kan kalau L itu subkulit ya. Jadi ada S, P, D, F. Untuk S nilai azimut atau L-nya 0, P L-nya 1, D L-nya 2, F L-nya 3. Karena ini D, berarti ini kan L-nya 2. Isi ke sini. Lalu yang ketiga ada magnetik. Arah orientasinya kemana gitu. Nah, D itu punya 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan kemungkinan 0, min 1, min 2, plus 1, plus 2. Kayak garis bilangan lah ya. Sementara yang kita mau masukkan tuh 5 ini, elektron. Lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi elektron terakhirnya tuh ini. Ada di magnetik berapa? Plus 2. Oke. Satu lagi spinnya. Arah rotasinya ya. Oh sorry, searah jarum jam atau counter atau kebalikannya. Nah kalau dilihat elektron terakhir ini yang di plus 2 ini, di kotak plus 2 ini ada sendirian. Sendirian itu dia plus setengah. Jadi yang pertama masuk di kotak itu plus setengah spinnya. Kalau yang kedua akan min setengah gitu ya. Jadi kuantumnya adalah 3 N3 L2 M plus 2 S plus setengah. Satu lagi masih ada Y, nomor atom 8. 1s2, 2s2, 2p berarti 4 ya, supaya 8. Kita mau bongkar 2p4 ini. Paling gampang N-nya pasti 2. Lalu azimutnya, subkulitnya P. P itu bernilai L1. Magnetiknya L itu P itu kotaknya 3. 0, min 1 atau plus 1. Elektron yang masuk 4. Masukin dulu 1, 2, 3. Jadi harus terisi dengan spin yang paralel dulu ya. Jadi plus setengah, plus setengah masuk dulu. Baru boleh di couple ini nih. Buat berpasangan.
Jadi yang ini ya, yang dibahas tuh yang ini nih, elektron terakhir. Stop di mana? -1. Itulah magnetiknya. Gitu ya. Lalu dia di kotak itu pertama masuk atau yang kedua masuk? Yang kedua kan? Kalau orang kedua masuk ke situ, elektron kedua dia bernilai -1/2. Jadi elektron pertama masuk +1/2, baru kalau dipasangin yang datang itu jadi -1/2. 2, 1, -1, -1/2. Mudah-mudahan masih diingat ya bilangan kuantum ini. Kita ke nomor 2, perhatikan data dalam tabel berikut. Ada 4 senyawa, ada MR-nya, ada titik didihnya. Ini air harusnya 100 ya. Mengapa titik didih senyawa-senyawa dalam tabel tersebut tidak sesuai dengan kenaikan MR-nya? Biasanya memang kalau MR itu mempengaruhi titik didih, biasanya berbanding lurus. Tapi ada juga pengecualian-pengecualian. Nah gitu ya. Nah kalau dilihat ini kan MR-nya naik dari atas ke bawah ya, makin gede. Harusnya titik didihnya juga ke bawah makin gede. Tapi ternyata dari sini oke. Ini malah yang ngaco, malah tinggi sekali 100. Ya air kan. Ke bawahnya itu malah kalah sama dia. Nah kan jadi ada masalah itu. Ada apa dengan si H2O? Nah, jika berdasarkan MR, maka titik didih H2O harusnya lebih kecil dari titik didih H2S. Mungkin -80 gitu, -90 gitu. Ternyata faktanya malah jauh lebih besar daripada titik didih lainnya malah. Gitu ya. Nah, ini disebabkan atau diakibatkan adanya ikatan hidrogen sebagai gaya antar molekul H2O. Jadi antara satu H2O dengan H2O yang lainnya itu berikatan dengan ikatan hidrogen namanya. Ikatan hidrogen ini kuat dibandingkan dengan dipol-dipol. Kalau H2S ini dipol-dipol, ada kutub positif, ada kutub negatif. Tapi nggak lebih kuat dibandingkan gaya antar molekul ikatan hidrogen. Jadi karena kuat, butuh energi besar dong untuk memutuskan ikatan hidrogen. Nah, karena butuh energi besar, artinya titik didihnya juga besar. Gitu ya. Jadi kuncinya ada ikatan hidrogen di molekul antar molekul H2O. Nomor 3. Diketahui nomor atom H1O8. Bandingkan bentuk molekul dan sifat kepolaran H2O dan ion H3O+. Ini familiar lah ya harusnya ya. Kalau O itu kan ada 2 bebasnya, sudah berikatan dengan 2H seperti ini. H2O ya. Jadi 2 PeB ini punya daya tolak besar, makanya dia H dengan H-nya itu ketekuk gitu. Sudut sekitar 104,5 ya derajat. Lalu H3O+, artinya dari satu pasangan elektron bebas H2O ngikat H lagi. Jadi O tinggal 1. 1H, 1H, satu lagi H. Ini salah satu koordinasi dia gini ya biasanya ya. Ya, jadi O-nya itu plus. Ya, jadi bentuknya kalau tadi ada 2 PeB, ini PeB ya. 104,5 derajat. Nah, kalau jadi satu PeB-nya jadi PeI, nah tinggal satu PeB, ini sudutnya sekitar 107 ya. Kurang lebih segitu. Artinya kalau ada PeB makin banyak, ini kan PeB lebih besar, lebih banyak, mengakibatkan tolakannya lebih kuat. Sudutnya lebih kecil jadinya. Ditekan sama dia. Oke? Nah, kalau bicara kepolaran, ya sama-sama. Ini kan bentuk V. Biasanya bentuk V atau ada juga yang bilang bentuk bengkok ya. Kalau ini bentuknya segitiga piramida. Ini dua-duanya tidak simetris. Ya, nggak simetris itu artinya dua-duanya polar. Dan juga masih ada PeB ya. Jadi kalau ada PeB itu umumnya polar. Ya, jadi dua-duanya polar. Tapi beda bentuk. Oke? Mudah-mudahan nomor 3 ini bisa dipahami ya. Nah, nomor 4,
tuliskan proses pembentukan orbital hibrida pada ion kompleks NiCN4 2-. Ni nomor atom 28. Saya nggak tahu udah belajar ion kompleks atau belum ya, tapi mudah-mudahan bisa diikutin ya. Saya tulis ulang NiCN4 2-. Nah, kita mau lihat muatan dari atom pusatnya si Ni ini berapa. Kita harus ingat dulu Cn itu min 1. Kalau ingat kan asam cyanida HCN, H plus Cn min. Jadi Cn itu min 1. Kalau ada 4 berarti min 4 kan? Jadi Ni kita anggap ya X. Jadi X tambah min 4 hasilnya min 2. Berapa X-nya? Plus 2. Jadi Ni di sini plus 2 muatannya. Dikasih tahu nih nomor atomnya 28 ya. Saya bongkar di sini deh. Ni 28. Mudah-mudahan masih pada ingat kalau saya buat argon 18, 4s2 20, 3d8 28. Kalau enggak ya tulis dari awal nggak apa-apa ya. Ternyata Ni-nya 2 plus. Nah, untuk yang S dan D untuk transisi itu buang 2-nya harus dari sini dia. 4S dulu yang lepas ya. Argon, sisa tinggal 3D8. Lalu dari 3D8 ini kita mau bongkar nanti supaya kelihatan pembentukan orbital hibridanya. 3D8, ingat D ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Isinya 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lalu ini juga ada yang penting di sini. Cn- itu namanya ligan. Ya, jadi ligan itu yang terikat ke atom pusat secara koordinasi ya. Nah, ligan ini juga ada ligan kuat, ligan lemah. Ya, jadi ya udahlah. Cn- itu ligan kuat gitu ya. Jadi apa efeknya ligan kuat? Perhatikan perubahannya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini yang ini satu-satu ini itu bisa didesak untuk berpasangan. Jadinya gini. Nah, itu ligan kuat. Kalau nggak kuat ya nggak bisa gitu. Oke. Nah, jadi sekarang dari 3D itu hanya menyisakan satu buah ini orbital kosong untuk menampung si Cn sebanyak 4. Cn yang mau masuk kan 4, tapi yang ada nih cuma 1. Kalau begitu dia pasti minta bantuan. Tadi kan masih ada 4s kan, cuma udah kosong. Ya karena terbuang elektronnya kan. Balikin lagi 4s-nya. S kan cuma punya 1 kotak. Ya nggak apa-apa. Berarti sudah 2 kotak. Dia butuh 2 kotak lagi. Cn yang mau masuk 4. Habis 4s kan 3D ada 4p ya kan. P itu kan punya 3 kotak orbital. Tapi kan kita cuma butuh 4. Udah ada 1, 2. Berarti dari P kita butuh 2 lagi ini. Ini nggak perlu. Paham ya? Jadi sekarang yang tersedia adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sini 1. Ini yang kepake dari P cuma 2. 3D. Nah, jadi 4 Cn- itu 1 masuk ke sini, 1 masuk ke sini, 1 masuk ke sini, 1 masuk ke sini. Jadi orbital hibridanya namanya adalah D itu kan kepake 1 nih. D. S itu kepake 1 nih. S. P itu kepake 2. Makanya DsP2. Inilah orbital hibrida dari senyawa ion kompleks NiCN4 2-. Oke, saya nggak tahu kalau memang belum belajar ion kompleks mungkin pasti agak pusing. Tapi ya begitulah ya kurang lebih pengerjaannya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang ya. Oke, terakhir ya
nomor 5. Diasumsikan, dimisalkan, dianggap komponen udara terdiri atas gas nitrogen, gas oksigen, gas argon. Ada seorang laboran ingin memisahkan gas argon dari gas lainnya. Dia mau ngambil argon doang nih. Dipakailah prinsip destilasi fraksionasi. Bagaimana pengaruh gaya antar molekul terhadap proses pemisahan campuran dengan prinsip destilasi fraksionasi ini? Ini ada ARN14, O16, AR, argon 40. Gini ya. Gas N2, gas O2, gas argon, ketiganya merupakan senyawa nonpolar. Oke. Artinya, kalau dia senyawa nonpolar, satu-satunya gaya yang bekerja pada molekul-molekulnya adalah gaya London namanya. Gaya London ini dipengaruhi oleh Mr. Kalau semakin besar Mr, semakin kuat gaya Londonnya. Semakin kuat gaya Londonnya, semakin kuat gaya antar molekulnya maksudnya. Semakin kuat gaya antar molekulnya, semakin besar energi yang dibutuhkan untuk memutuskannya. Wajar lah ya, makin kuat ikatannya, mutusin sulit gitu. Jadi kalau besar energi yang dibutuhkan untuk memutuskannya, menandakan titik didihnya tinggi. Jadi kita mainkan aja AR-nya ya. Argon itu 40, N2, N itu kan 14, kali 2, 28. O itu 16 kali 2, 32. Paham ya? Jadi wajarlah si argon punya titik didih lebih tinggi daripada O2 daripada N2. Itu urutannya ya. Argon, O2, N2. Kita masuk ke konsep distilasi. Distilasi fraksionasi itu artinya distilasi bertingkat ya. Nah, konsep distilasi adalah pemisahan yang didasarkan pada perbedaan titik didih. Nah, nyambung ya dengan tadi itu ya di atas kan, bahas titik didih kan. Jadi, dia itu sistemnya dipanasin gitu. Kalau titik didih semakin besar, maka dia jadi bagian atau fraksi yang paling akhir keluar. Paling akhir nguap. Jadi yang paling gampang menguap adalah yang MR-nya paling kecil atau titik didihnya paling kecil. Jadi siapa yang pertama keluar? N2. N2 habis keluar, O2 keluar. Nah, kalau O2 keluar, kalau N2 keluar, O2 keluar, berarti sisanya di situ tinggal argon. Ya, berarti terpisahlah argon dengan dua gas lainnya itu. Jadi gitu ya, prinsipnya destilasi hubungannya dengan gaya antar molekul dan titik didih. Mudah-mudahan masih bisa dimengerti, bisa dipahami ya, bisa membantu buat kalian yang sedang belajar materi ini. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, ini cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.